Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rina, BP 180884. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi ekonomi. Adalah berlangsungnya bergerak arus barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis, sesuai dengan prinsip ekonomi, di mana berbagai hambatan terhadap arus tersebut menjadi semakin berkurang. Gejala-gejala globalisasi. Yang pertama, globalisasi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi, dan perdagangan. 2. Proses globalisasi meningkatkan kadar ketergantungan antar negara, menimbulkan proses penyatuan ekonomi dunia. 3. Gejala yang menonjol adalah terpisahnya kegiatan ekonomi primer dengan selanjutnya yaitu faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih. Kedua, lalu lintas divisi yang semakin bebas. Ketiga, ekonomi negara yang semakin terbuka. 4. Penggunaan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di setiap negara semakin digejolakan. 5. Metode produksi dan perangkitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien. 6. Pesatnya perkembangan perusahaan multinasional TNC di seluruh dunia. Dampak globalisasi ekonomi. Yang pertama, penggunaan material dalam industri semakin sedikit. 2. Kaitan produksi ke belakang produksi pengolahan semakin melemah. 3. Harga komoditi primer merosot karena menurunnya permintaan. 4. Akibat robotisasi dalam industri, maka kesempatan kerja berkurang, pengangguran meningkat. Kelima, kaitan antar ekonomi moneter perbankan dengan ekonomi real, sektor industri dan perdagangan menjadi lemah. 6. Hubungan antar negara berubah menjadi hubungan antar blok ekonomi atau fakta perdagangan interregion. Peluang dunia usaha dalam era globalisasi. Yang pertama, persebaran pasar berskala lebih luas dan diversifikasi produk manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. 2. Persediaan realokasi industri manufaktur dan negara industri maju ke negara berkembang dengan upaya buruh yang lebih rendah. 3. Akibatnya siklus proses bahan baku sampai menjadi barang menjadi lebih pendek, harga per unit turun, dan akan meningkat volume penjualan. 4. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia. Contoh ekonomi pedesaan yang menggunakan teknologi berikut. Contohnya seperti gambar yang setelah saya terangkan di bawah ini. Ini adalah alat untuk memanen padi. Biasanya orang menggunakan tenaga manusia. Dengan kecanggihan teknologi, sekarang manusia menggunakan kecanggihan teknologi untuk menggunakan panen padi lebih memudahkan, menggunakan waktu yang singkat dan cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Seperti kecanggihan pada saat ini, semua teknologi banyak digunakan baik di bidang pertanian, peternakan, dan sebagai industri lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.